Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam doa dan puasa kita pada hari ini. Baik, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan shofar, sikap kita dalam posisi berdoa. Ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami, karena kami tetap merasakan berkat-berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami mau memulai ibadah, doa, dan puasa. Kami undang Roh Kudus yang tetap menemani kami, yang tetap membimbing kami, agar ibadah kami bisa kami ikuti dengan baik, dan ibadah ini juga bisa menambah keimanan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan yang memberkati, agar pelayanan kami juga bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini juga, Tuhan berkati semua persiapannya Tuhan, agar kebenaran firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, dimanapun berada pada saat ini Tuhan, Tuhan juga tetap memberkati mereka. Tuhan persiapkan hati dan pikiran mereka, agar semua jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Ampuni kami akan segala salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saatnya kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan transport kita. Amin. Iya, dan semangat, mari kita naikkan pujian ini.
yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu di siang hari ini Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami boleh mengikuti ibadah doa dan puasa. Terima kasih Tuhan, walaupun kami mengikuti secara virtual. Bapa di sorga, di siang hari ini juga Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, generasi muda Tuhan, baik itu yang dari SD, SMP, SMA, dan yang duduk di perguruan tinggi. Bapa dalam sorga, kiranya Engkau lah Tuhan campur tangan Bapa, memberikan roh takut akan Tuhan, hikmat, kepintaran kepada anak-anak kami. Berikan semua roh kecerdasan Bapa, supaya anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas Bapa, menjadi harapan kami semua Tuhan, bangsa Indonesia Bapa, penerus kami Tuhan. Kami percaya Bapa, anak-anak kami ini akan menjadi anak-anak yang penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan radikal yang ada di negara kami ini. Kami juga bermohon kepadamu Tuhan, supaya gerakan radikal ini Tuhan, begitu juga dengan kekerasan yang terjadi di negara kami ini dapat dihentikan Bapa. Berkuasa dan berotoritaslah Engkau Tuhan di negara kami ini Bapa. Biarlah segala gerakan radikal dan kekerasan ini Tuhan Kau ubahkan menjadi damai sejahtera Bapa, dan diubahkan, berikan mereka semua roh pertobatan Bapa, sehingga siapapun orang-orang yang melakukan gerakan radikal ini Tuhan, diubahkan menjadi berkat di negara kami ini. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, misionaris Bapa, yang telah Kau pilih Tuhan menjadi alat-Mu di negara kami ini Tuhan. Berkati pekerjaan dan pelayanan mereka semua Tuhan. Biarlah mereka juga Engkau pakai dengan luar biasa Bapa di dalam pekerjaannya Tuhan. Berikan mereka semua hikmat Bapa di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bapa. Mampukan mereka semua bekerja Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang bersungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesatuan antar gereja Bapa yang ada di negara kami ini Tuhan. Berkati semua gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Bapa. Biarlah mereka bersatu hati Tuhan. Jauhkan mereka dari segala perselisihan. Biarlah Tuhan yang selalu turut campur tangan Bapa di dalam kesehatian mereka menjalankan tugas sebagai gereja di negara kami ini Tuhan. Kuasa-Mu lah yang bekerja Tuhan. Kami percaya Bapa, doa-doa yang sudah kami naikkan, tepat waktunya nanti Engkau jawab semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami datang di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam pelayanan Yayasan Sola Gracia. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan. Allah Bapa kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara hidup kami dan terus memberkati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kesempatan yang terbaik Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena berbahagialah orang yang melakukan firman-Mu, hidupnya semakin diberkati dan dikuatkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tegar di masa sukar adalah menjadi tema kita hari ini. Diambil dari kitab Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan sekali lagi Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku.
Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita membaca kitab Habakuk ini, Habakuk disebut juga nabi yang bingung, ya, karena nabi juga manusia, saudara. Ada saatnya dia bingung, dia tertekan, tapi dia tidak sampai tergeletak, karena dia punya pengharapan yang kuat di dalam jam-jam doanya. Dia boleh berkeluh kesah, dia boleh bingung, dia boleh bertanya dengan dua pertanyaan yang sangat besar oleh Habakuk. Pertama, how long? Seberapa lamakah Tuhan? Ya, seberapa lamakah Tuhan? Atau berapa lama lagi Tuhan penderitaan ini? Harus seberapa lama? Lalu yang kedua, hohat, seberapa berat? Nah, dua pertanyaan ini sering sekali terjadi dalam kehidupan manusia secara umum. Karena tidak ada manusia tanpa masalah dalam hidup ini. Tidak ada yang kebal menghadapi masalah. Tidak ada yang tidak dihinggapi masalah. Jadi dua pertanyaan ini pasti akan menjadi pertanyaan yang panjang dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan kadangkala tidak ada jawabannya. Yang pertama, how long? Seberapa lamakah Tuhan? 1 minggu kah? 2 bulan kah? Setahun kah? Atau 10 tahun? Atau selama-lamanya Tuhan? Seberapa lama yang harus kutanggung, yang harus kuderita? Belum lagi selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lain silih berganti. Ini seringkali menjadi pertanyaan. Seberapa lamakah Tuhan? Lalu yang kedua, hohat. Seberapa beratkah Tuhan? Sampai di mana berkilo-kilo bertonton? Atau tidak bisa ditimbang, sangat berat sekali. Karena bebannya adalah hati, mental. Bebannya adalah harga diri. Bebannya adalah penderitaan yang begitu dalam, yang begitu manusia ditekan, to stress, dan kadangkala kita sesak, tidak bisa lagi bernapas. Inilah yang dihadapi oleh Habakuk. Ya. Saudara, saya melihat firman Tuhan ini, dia tertekan secara mental. Yang kedua, dia tertekan secara spiritualitas, secara iman. Lalu dia tertekan juga secara psikis. Dia tertekan juga secara ekonomi. Dia tertekan juga secara sosial. Ya. Kenapa saudara? Kalau kita melihat dalam penderitaannya ini, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Nah, ini beban yang sangat berat. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Wah, ini tertekan semuanya, saudara. Dia merasakan tekanan psikis, tekanan stres, tekanan spiritualitas yang sangat dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dia tidak bisa lagi tidur, tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi tersenyum, tertawa. Nah,
Ini tekanan yang dia hadapi. Lalu tekanan ekonomi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Tapi dalam setiap tekanan psikis, tekanan sosial, tekanan secara batin, ada dia dapatkan kekuatan yang luar biasa. Dia katakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Namun dengan tenang. Siapa yang membuat dia tenang? Kalau keadaan ini siap menggempur dia dan menghancurkan dia, tetapi ada kekuatan roh Allah yang membuat dia tenang, yang membuat dia tegar. Nah, jadi yang terpenting dalam setiap masalah bukan solusinya, bukan jalan keluarnya, bukan melarikan diri, tetapi mintalah kekuatan yang lebih besar kepada Tuhan. Lebih kuatlah di dalam doa, lebih kuatlah di dalam kesabaran, lebih kuatlah di dalam firman, lebih kuatlah berharap kepada Tuhan, maka kita bisa tenang. Mazmur 62 ayat 2 memang dikatakan, hanya dekat Tuhan saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau bukan karena Tuhan, Habakuk yang bingung ini, dia tidak akan bisa tenang. Dia tidak akan bisa lagi tidur atau makan. Saudara, dalam tekanan ekonomi ayat 17, kita melihat ada kesimpulan yang didapat oleh Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, tadi pertama dia tenang, yang kedua dia bersorak-sorai. Biasanya orang bersorak-sorai itu ketika kain kabungnya diganti dengan puji-pujian, ketika kain kabungnya diubah menjadi tari-tarian, ya, bukan lagi menjadi perkabungan. Tapi dia bersorak-sorai, dia dimerdekakan Tuhan, dia dibebaskan, dia mendapat kemerdekaan, kebebasan secara roh, sehingga dia mendapat satu sorak-sorai luar biasa. Karena kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dia bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, ada keputusan yang dia dapat, ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya. As the deer. Biasanya rusa diberikan Tuhan kaki yang spesial. Dia bisa berjalan di jalan yang rata, di jalan berkelok-kelok, di jalan yang dipenuhi oleh batu, kerikil, pasir, atau perbukitan, turunan. Namun satu hal yang dilakukan oleh rusa, dia pergi ke sumber air, ke sungai, lalu minum air sepuasnya, maka dia segar kembali. Saudara, kepada anak-anak Tuhan diberikan kakinya seperti rusa, sanggup menghadapi segala badai, sanggup menghadapi setiap persoalan hidup kita, karena bersama Tuhan kita cakap mengalaminya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersama Bapa kita lewati semua medan pergumulan kita. Makanya jadilah seperti rusa, saudara. Dia selalu dikenyangkan oleh air, jiwanya haus, dahaga kepada Bapa penciptanya, maka dia disegarkan. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita,
kemanakah kita yang berharap? Ya, banyak orang menyalahkan Tuhan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sukar, dia tidak tegar, tapi justru dia kalah. Ada menyalahkan saudaranya, mengapa saudaraku tidak membantu? Ingat Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang berharap pada manusia, namun yang berharap pada Tuhan diberkati. Ya. Ada yang pergi menyalahkan nasibnya, ada yang lari dari kenyataan, pergi minuman keras, pergi mencari dukun, ada yang happy-happy, ada yang keluar dari persoalan, melupakan, membius diri. Jangan melarikan diri dari persoalan, hadapi dengan iman yang teguh. Kita belajar dari Habakuk pertama, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Pertama, dia tenang. Yang kedua, dia bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhan memberi kekuatan lebih dari semula, memberikan kakinya seperti kaki rusa yang dapat menghadapi segala tantangan. Marilah saudaraku, pandemi belum selesai. Persoalan demi persoalan dalam bumi ini pasti selalu silih berganti. Mungkin semakin berat, tetapi yang terpenting, mintalah kekuatan yang lebih besar untuk persoalan yang harus kita hadapi senantiasa. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, kita dekat dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Jangan tangisi nasib, jangan salahkan mertua, jangan salahkan ibu bapa yang melahirkan engkau, jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, jangan salahkan anak-anak, jangan salahkan perusahaan tempat engkau bekerja, jangan salahkan pimpinan, jangan salahkan nasib. Tapi lihatlah, dalam setiap persoalan itu sudah menanti berkat Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Karena Tuhan kita jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari apa yang kita hadapi sekarang. Tetap nantikan Tuhan, tetap tenang di dalam Tuhan. Allah itu adalah kekuatan kita yang sangat terbukti. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman. Firman yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan yang sangat terbukti dalam hidup kami. Dari berbagai tekanan yang kami hadapi dalam hidup ini, kami tidak melarikan diri, kami hadapi. Kami berseru kepada Tuhan kami. Kami mau buktikan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan kami alami itu Tuhan. Berkati kami, urapi kami, kuatkan kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ekonomi yang sedang terpuruk, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkannya menjadi baru. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu. Ini doa kami datang di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin.